Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Sitiwinangun. Yuk ikutin kisah selengkapnya. Desa Sitiwinangun itu diawali dari perjalanan Pangeran Arya Kebagusan. Pangeran Arya Kebagusan sepulang dia dari sowan ke Kerajaan Galuh, beliau beristirahat di wilayah Jamblang, dan di situ beliau bertemu dengan Ki Sabalarang. Terjadilah diskusi di situ, dan ada saran Ki Sabalarang jika ingin pulang ke wilayah Jebon dengan cepat ke Kedaton, beliau harus berjalan menuju ke arah utara dan mengikuti jejak jalan tersebut. Ketika ada sebuah sinar biru yang memancar di kejauhan, kata si Ki Sabalarang. Lalu Pangeran Kebagusan pun mengikuti saran Ki Sabalarang, dan ternyata cahaya biru tersebut tidak kemana-mana, hanya ada di wilayah Jamblang tersebut. Dan ketika Pangeran Arya Kebagusan berdiam diri mengheningkan cipta, beliau dapat mandat untuk membangun pedukuhan di tempat tersebut, dan beliau pun membangun pedukuhan di situ dan dinamakan Desa Sinaun Jati. Dan Desa Sinaun Jati itu nanti kalau akan dikenal menjadi Desa Sitiwinangun. Di situ Pangeran Kebagusan bertemu dengan murid Sunan Kalijaga, namanya Arya Kasamben. Disarankan oleh Arya Kasamben Ki Pangeran Arya Kebagusan untuk mendirikan masjid di wilayah tersebut, guna agar orang-orang di situ bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibuatlah masjid kuno di tempat tersebut yang ada hingga sekarang, dan berikut juga dengan kuburan Pangeran Arya Kebagusan yang dikebumikan di situ. Dan desa ini bisa dikenal menjadi Desa Sitiwinangun itu karena rakyatnya yang memiliki keahlian bisa membuat kerajinan dari gerabah yang dari tanah liat. Desa Sitiwinangun berkaitan erat dengan tradisi pembuatan gerabah karena namanya berasal dari bahasa Jawa yang berarti tanah yang dibentuk atau tanah yang dibangun. Siti yang artinya tanah, wangun yang artinya dibentuk. Desa ini berkembang menjadi sentra gerabah sejak abad ke-15 ketika Pangeran Kebagusan seorang Arya Gerabah hijrah ke daerah tersebut dan mengembangkan keterampilan tersebut yang kemudian diteruskan oleh keturunannya hingga kini. Abad ke-15, desa ini mulai dikenal sebagai sentra gerabah saat Pangeran Kebagusan datang dan menyebarkan ilmu kerajinan gerabah di tempat tersebut. Pengembangan oleh Pangeran Ki Jakabaya. Pengembangan kerajinan ini bernama Pangeran Ki Jakabaya yang mewariskannya kepada anak cucunya. Penghasil gerabah, Desa Sitiwinangun terkenal sebagai desa penghasil gerabah, dan keterampilan ini masih dilestarikan hingga sekarang oleh para pengrajin.
Meskipun dihadapi dengan tantangan dari perkembangannya zaman, kerajinan ini tetap dilestarikan oleh rakyat sekitar di desa Sitiwinangun. Penduduk desa memiliki budaya agraris dan sejak dulu telah melakukan tradisi pembuatan gerabah. Meskipun mata pencaharian utama adalah pembuatan gerabah, para penduduk juga bekerja di bidang pariwisata, PNS atau perantau, serta pengelola ban bekas dan pembuka usaha bengkel mobil, dan masih banyak lagi. Sekian cerita tentang sejarah desa Sitiwinangun. Jika ada salah kata dan kekurangan dari cerita ini, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.